Nah, kemudian dari sana kita bisa menghitung yang namanya true positif dan true negatif. True positif berarti positif data ya, atau label data yang memiliki label positif yang kita klasifikasikan dengan benar sebagai positif. Itu adalah true positif ya. Kemudian ada true negatif, berarti data dengan label negatif yang kita bisa prediksi dengan benar sebagai negatif. Contohnya di sini yang true positif berarti orang yang sakit benar kita prediksi sebagai sakit ya. True negatif berarti orang yang tidak sakit atau sehat benar kita klasifikasikan sebagai orang sehat. Nah, kebalikannya sekarang ada namanya false positif ya, atau di sini disebutnya sebagai false alarm. Ini berarti kalau false positif itu adalah data negatif yang salah klasifikasi sebagai positif. Contohnya di sini orang yang normal ya, kita klasifikasikan sebagai sakit, di mana orang sakit ini sebagai kelas positifnya. Kemudian ada false negatif, ini kebalikannya, berarti orang yang sakit ya, kita klasifikasikan sebagai normal gitu, atau di sini disebutnya sebagai misdeteksi gitu. Sehingga di sini kita bisa menghitung confusion matriksnya. Confusion matriks itu yang mana? Yang ini ya. Jadi ini ada hasil prediksi dari model, kemudian ada kelas positif dan ada kelas negatif. Aktual kelasnya juga sama ya, ada positif, ada negatif. Di sini berarti ini adalah true positifnya, ini true negatif, ini adalah false negatif, ini adalah false positif. Nah, ini contohnya ya. Misalkan ada dokter ya, di sini ada hasil diagnosis dari dokter, kemudian ini pasien dengan gejala yang mereka miliki gitu ya. Jadi yang ini nanti akan menjadi data aktualnya, yang ini adalah kata-kata dari pasiennya. Yang pertama yang true positif ya, pasiennya ini memiliki keluhan dengan perutnya gitu ya. Dan pasien ini bilang, kemungkinan saya hamil gitu ya. Setelah diperiksa oleh dokternya ini bilang, oh iya kamu memang hamil ya. Yang kedua, bapak-bapak ini ya, dia datang ke dokter juga dan bilang, saya sakit perut ya, tetapi kemungkinan saya tidak hamil gitu. Ya karena memang ini bapak-bapak gak bisa hamil ya. Kemudian dokternya bilang, oh iya kamu memang tidak hamil. Terus kalau yang ini, bapak-bapak ini bilang, entah gimana ceritanya ya, datang ke dokter, sakit perut gitu. Dokter, mungkin saya hamil gitu. Kata dokternya, ya bapak tidak hamil di sini ya, karena tidak mungkin gitu. Yang terakhir di sini, pasien ini datang dan bilang, dokter saya sakit perut, mungkin saya hamil gitu ya. Terus dokternya mendiagnosa, oh ini bukan hamil, mungkin penyakit yang lainnya, seperti itu. Nah, sehingga dari yang permasalahan lung cancer tadi ya, kalau kita hitung menggunakan akurasi kan, semua ini akan memiliki akurasi sebesar 91% ya tadi dari perhitungannya. Nah, kita bisa bentuk confusion matriksnya di sini. Misalkan dari model pertama ya, di sini hanya bisa mendeteksi satu yang kanker, sehingga di sini satu gitu ya. Yang lainnya salah klasifikasi, di sini 9. Kemudian dari yang data yang non cancer ya, berarti benar semuanya terprediksi sebagai non cancer, di sini 90, ini 0. Oh ya, jangan bingung nanti. Kalau yang tadi kan aktualnya ada di samping sini ya, prediksinya ada di atas. Kalau dibalik nggak masalah, asalkan yang ada di sini ya, nanti false positif dan false negatifnya itu jangan sampai kebalik gitu. Jadi ini untuk yang model pertama, ini model kedua, dan ini model ketiga. Yang pertama, sekarang matriksnya adalah akurasi. Akurasi itu berarti semua data yang terklasifikasikan dengan benar ya, dibandingkan dengan seluruh data. Sehingga kalau dari confusion matrix, kita bisa bilang dia diagonal gini ya, dibagi dengan seluruh datanya. Gitu. Nah, sekarang ada namanya recall, atau di sini dibilangnya sebagai true positive rate ya. True positive rate itu berarti rasio antara data yang terklasifikasikan benar sebagai positif dibagi dengan seluruh data aktual positif gitu ya. Sehingga rumusnya akan menjadi TP ya. TP ini, ingat ini aktualnya ada di atas ya, dibagi dengan seluruh data aktual positif. Yang ini adalah specificity ya. Specificity ini adalah rasio ya, data negatif yang terklasifikasikan dengan benar dibagi dengan seluruh data aktual negatif ya. Ini kebalikan dari recall. Kalau recall tadi kan, atau di sini disebut sebagai sensitivity ya, data positif yang terklasifikasikan dengan benar dibagi dengan seluruh positif data ya, aktual di sini. Kalau specificity kebalikannya ya, berarti fokusnya ke data negatif. Kemudian
Di sini ada namanya precision ya. Precision ini biasanya nanti akan dipasangkan dengan recall. Tapi precision ini berarti adalah data positif yang terklasifikasikan dengan benar dibagi dengan jumlah seluruh data prediksi positif ya. Kalau recall tadi adalah data aktual positif, kalau yang precision ini adalah data prediksi positif gitu. Nah, selanjutnya ada F1 score ya di sini. Ini sering juga disebut sebagai F1 measure, F1 score, F score, F measure gitu ya, tapi artinya sama. Ini adalah harmonisasi antara precision dan recall. Rumusnya seperti ini ya. Nah, ada juga di sini ada false positive rate, ada false negative rate seperti itu. Nah, contohnya aja kita akan hitung ya menggunakan yang sering digunakannya di sini ada recall, precision, dan F1 score ya. Karena F1 score ini bisa mencerminkan imbalance data ya nantinya. Kalau dibandingkan dengan akurasi. Dari yang sebelumnya kan seluruh modelnya itu akurasinya adalah 91%. Ternyata kalau kita hitung dengan F1 score di sini, F1 score-nya model 2 itu yang paling bagus ya, 66,7%. Sedangkan yang paling buruk itu adalah yang model 1 ya, di sini 18,2. Masalahnya di mana? Masalahnya di recall-nya gitu ya. Karena di sini hanya bisa memprediksi satu dari data positif yang tersedia. Kemudian selanjutnya, kalau dari multi-class classification. Kalau tadi yang kita bahas dari binary classification kan kita tentukan ya mana kelas positif dan mana kelas negatif. Sedangkan kalau di multi-class ini masing-masing kelasnya itu setara ya. Contohnya di sini ada cats, dogs, dan horse ya. Jumlah data cats-nya ada 100, dog-nya ada 120, dan horse-nya ada 30 ya. Nah, sekarang caranya gimana kalau kita ingin mengukurnya menggunakan precision, recall, dan F1 score ya. Di sini kita juga sama menggunakan 3 model gitu ya. Contohnya untuk hasil dari model pertama, di sini kita bentuk suatu confusion matriksnya menjadi seperti ini ya. Nah, akurasinya adalah 0,7 ya, karena akurasi kan menghitungnya ini kita jumlahkan yang benar ya, diagonalnya, dibagi dengan seluruh data gitu. Tetapi kalau kita ingin menggunakan F1 score, berarti kita harus bikin 3 confusion matrix kecil ya. Caranya gimana? Ini yang pertama, confusion matrix untuk kelas cat ya. Kelas cat berarti kita akan perlakukan data cat ini sebagai kelas positif, sedangkan data yang lainnya sebagai kelas negatif ya. Berarti kalau cat di sini akan ada 100 cat yang positif ya, sedangkan yang lainnya ini menjadi negatif. Berarti yang negatif ada 150 ya. Kita bentuk confusion matrixnya seperti ini. Yang kedua, kelas dog ini dengan cara yang sama ya, berarti dog-nya positif. Cat sama horse-nya kita gabungkan menjadi negatif. Yang horse-nya juga sama. Nah, dari sini kita akan tahu ya, precision untuk kelas cat adalah sekian. Ini dog, ini horse ya. Sehingga ini kan baru sendiri-sendiri ya. Kita bisa menggunakan macro average precision di sini. Caranya gimana? Kita rata-ratakan ya kalau untuk macro average. Sehingga kita dapatkan 0,65. Recall-nya juga sama ya. Ini recall untuk cat, ini dog, ini horse. Sehingga kita bisa mendapatkan makro recall di sini sebesar 0,65. Nah, menghitung F1 score-nya berarti gimana? Ya, akan ada makro F score nanti ya. Berarti rumusnya kita masukkan yang 2 kali yang tadi di sini. Kalau yang sebelum kan cuma precision recall gitu ya. Berarti di sini yang dimasukkan adalah yang makronya ya. Itu adalah makro dari makro F1 score dari ketiga kelas ini. Ataupun bisa dihitung satu persatu gitu ya F1 score-nya. Jadi teman-teman bisa menghitung F1 score untuk cat gitu ya. 1 untuk dog gitu. Kemudian F1 untuk horse ya. Kemudian ini dirata-ratakan menjadi makro F1. Seperti itu. Jadi ada macam-macam ya cara menghitungnya.